Saudara Efraim, saya punya pertanyaan untuk Anda tentang ayat 9. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Saya ingin komentar Anda tentang undang-undang ini. Setiap orang yang masuk ke dalam pelataran akan dibunuh kecuali orang dengan yang kepadanya diulurkan tongkat emas. Gagasan hukum ini adalah bahwa raja-raja Media dan Persia mengeluarkannya untuk keamanan mereka dari pembunuhan. Bahkan istri raja pun tidak diperbolehkan masuk menghadap raja kecuali pada waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan baginya. Dan jika dia masuk menghadap raja di lain waktu dan raja tidak mengulurkan tongkat emas baginya, ratu akan berada dalam bahaya karena algojo yang berdiri di luar akan membunuh orang yang masuk. Jadi, Ester berkata bahwa ini bukan waktu yang ditentukan ketika dia akan masuk menghadap raja. Itu akan membawa bahaya dan kematian. Namun ini masalah serius yang menyangkut seluruh rakyat. Jadi, jika aku mati, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi mohon membahas hal ini. Jika raja ini dengan segala kekuatannya menghalangi orang untuk masuk kepadanya, dan syarat untuk masuk adalah dia harus mengulurkan tongkat emasnya, mohon ceritakan tentang mendekat kepada Tuhan dan datang ke tahta kasih karunia-Nya. Kapan kita diizinkan dan kapan kita tidak diizinkan? Dan apakah tongkat emas harus terulur agar kita bisa masuk? Kita bersyukur kepada Tuhan atas tongkat emas yang selalu terulur untuk kita sekarang ini. Bahwa tidak ada tongkat emas di hadapan kita yang mengizinkan atau tidak mengizinkan kita untuk masuk. Jadi Tuhan Yesus telah masuk ke tempat Maha Kudus sebagai pelopor bagi kita dan membuka pintu seperti dalam Ibrani 10 ayat 19. Kita dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Setiap saat, setiap waktu, tanpa batasan atau kondisi. Ibrani 4, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Saat ini mendekat kepada Tuhan dan masuk hadiratnya tidak bersyarat dan pintunya terbuka setiap saat dan juga setiap waktu. Ini sangat berbeda dengan kejadian pada zaman Ester. Menarik perhatian kita bahwa Ester pergi menghadap raja setelah 3 hari. Jadi dia menyuruh Mordekai untuk memerintahkan seluruh orang untuk berpuasa atas namanya selama 3 hari, dan pada hari ketiga dia akan pergi menghadap raja. Jadi dia hampir mati karena dia tahu hukum dia tidak akan masuk pada zamannya. Dan sangat mudah bagi dia untuk mati, jadi dia seperti orang mati selama 3 hari. Dan pada hari ketiga ketika dia masuk menghadap raja dan dia mengulurkan tongkat emas padanya, ini mengingatkan saya pada Abraham saat dia membawa Ishak. Dan pada hari ketiga, Ishak seperti mati selama 3 hari. Dan pada hari ketiga dia membawa Ishak hidup. Seolah dia dibangkitkan dari kematian. Dan cerita yang sama di sini, Ester seolah-olah dia sudah mati atau dia mengalami hukuman mati dalam dirinya sendiri. Selama 3 hari dan pada hari ketiga tongkat emas pun diulurkan. Setiap kali kita baca di kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu tentang hari ketiga atau 3 hari dan 3 malam, pasti tentu kita akan menemukan setelah itu gambaran simbolis yang indah tentang kebangkitan Kristus yang pasti. Dan setelah kebangkitan Kristus, karena kita percaya akan kebangkitan Kristus yang dibangkitkan dan dimuliakan, Kristus memberitahu kita bahwa jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Juga kita memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi saya tidak memerlukan izin untuk datang ke hadirat Tuhan. Karena kebangkitan Kristus sudah membuat saya masuk. Ini membuat jadi saya masuk ke hadirat Tuhan perlu kita. izin lagi atau untuk mengetuk pintu atau mendaftar terlebih dahulu atau apapun. Atau menjadwalkan janji temu. Saya bisa masuk kapan saja karena saya sudah berada di hadirat Tuhan.